Malik wa imamuna Syafi'i wa Imam Hambali wa muqallidihim fid din. Summa ila ruhi imamina Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Summa ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Sayyid Abdul Hasan As-Sajili wa Syekh Ibnu Ata'illah wa Syekh Abdul Karim Samman Al-Madani wa Syekh Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Summa Syekh Muhammad Zaini Wani. Summa ila ruhi Sayyidina Al-Hadir ilallah Ahmad ibn Isa. Summa ila ruhi Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Summa ila ruhi Al-Habib Ali ibn Muhammad ibn Al-Husain Al-Habsi wa Sayyidina Aini Jambal Khadifashtalan wa Khadifashtalan wa walidina wa walidayhim wa amwatina wa amwatihim wa jamil muslimina ajmain. Sayyidillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Natawassal bil jalana walladhi jaa bil lisana Ahmad al-Hadi wa تنجري عنا الضلالة يا رسول الله بادر بالإجابة والسرائر ما في الضمائر وافتحوا باب السهالة يا رسول الله جئنا للزيارة منك الشفاعة نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين وصلاة الله سرماد للنبي الهادي محمد ما بدا فجر عماد عم بها صحبه قلبي عند
khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani wa jamil ulama wal amilin wasyuhada wasyalihin wal fuqara wal masyakin wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minin ahya'i min Syekhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Habib Faisal, Habib Muhammad kirim salam. Nggih, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manang. Pada Allah alaikum. Alhamdulillah khair fi kulli hal. Khair upik pada Allah alaikum rizqan katsiran wa muafatan daimatan. Guru pada Allah alaikum rizqan katsiran. Hifdzan wa salaman amin. Kepada apa nih? Buku ke pulang. Alhamdulillah karena pulang kita berbalas buku kena. Pada Allah. Pada Allah. Pada Allah. Pada Allah alaikum. Pada Allah Alhamdulillah sehat ya guru. Hifdzan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Oh, bagusnya nah. Oh, Aryan Sal Banjarin. Nah, bagusnya nah. Alhamdulillah. Nah, bagusnya. Melihatkah karangan guru Aryansah? Bismillah. Kita mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Paina insyaallah hari ini kita membicarakan kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani. Mudah-mudahan melewati saluran kitab beliau dan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan manfaat, berkah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Semoga itu juga berkembang untuk anak istri kita, keturunan kita, dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wala tatlabu ziyadatan alaihi. Ya gulam, wahai anak-anakku, tidak usah lagi lah engkau terlalu banyak menuntut ziyadatan alaihi, tambahan demi tambahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah puncak kesimpulan minggu kemarin. Yang minggu kemarin kita diajarkan oleh Syekh bagaimana kita qanaah. Qanaah sudah maknanya adalah orang yang mengenal Allah itu pasti dia qanaah. Qanaah itu apa? Kemarin qanaah itu ialah puncak syukur seseorang ditandai dengan sikap jiwanya yang tidak menuntut kepada Allah, tetapi jiwanya menyadari Allah telah mencukupi kehidupannya sedemikian rupa. Bukankah tanpa kita minta pun Allah sudah memberi kepada kita lebih daripada yang seharusnya kita dapatkan? Sebagaimana Allah berfirman, inna ni'matallah la tuhsuha. Sesungguhnya nikmat Allah itu la tuhsuha, tidak bisa dihitung banyaknya. Subhanallah, kita ingin tampan, belum kita berbicara meminta tampan kita sudah tampan. Buktinya sini berjodoh sunyan, galalah berjodoh sunyan, alhamdulillah. Yang masih belum berjodoh, yakinlah ada jodoh diberikan Allah kepada kita. Mungkin di sekeliling kita sudah ada jodoh kita,
tapi kita tidak mengerti tentang jodoh kita. Kadang Allah memberikan rezeki kita lebih banyak daripada apa yang kita harapkan, tapi kita tidak mengerti lingkungan dan keadaan kita, sehingga kita kalah dengan orang lain. Tidak apa-apa seperti itu. Allah masih banyak perbendaharaan Allah kepada diri kita. Betapa kita sekarang masih sehat. Banyak orang berbaring sakit di rumah sakit, di tempat kasurnya. Itu menunjukkan Allah sangat melebihkan pada diri kita. Sampai detik ini Allah sayang kepada kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis, sabaqat rahmati min ghadabi, aku limpahkan rahmat kasih sayangku kepada hambaku di dunia ini sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi tergambar Allah itu maha penyiksa. Begitu luas dan nikmatnya diberikan Allah kepada kita, sampai-sampai kita lupa kepada Allah, sang pemberi nikmat kepada kita. Betapa indahnya gigi kita punya. Mengambil istilah Imam Al-Ghazali dalam Qiyamus Sa'adah, betapa indah Allah menciptakan kita gigi tanpa kita sadari, kita gunakan tiap hari. Bahkan kadang kita lupa menggosoknya. Tidak apa-apa, dia masih bertahan sampai di umur kita tertentu, sampai umur tua. Baru ketika dia tanggal satu demi satu, kita baru sadar nikmat itu terlepas daripada diri kita. Sehingga Nabi pernah berdoa, Allahumma a'udzubika min tahuli nikmatika, min tahuli nikmatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bergesernya nikmatmu pada diriku. Ini maksudnya hadis ini bukan mempertahankan nikmat yang sudah ada untuk tetap, tetapi maksud Nabi adalah supaya kita ingat nikmat Allah yang ada pada diri kita. Rambut kita yang kita anggap tidak berguna, suatu hari rambut kita beruban, barulah kita sadar betapa waktu-waktu rambut kita masih cemerlang hitam, begitu indahnya dipandang mata. Kulit kita yang menutup tubuh kita, kulit daging ini menutup kita. Andaikan terbuka seperti handphone yang sekarang ada handphone transparan kah? Coba bayangkan kalau tubuh kita ini dibuat Allah dulu adalah transparan, kira-kira gimana kira-kira? Habib tutup mata, Habib lah. Nah, ya kalau Habib lah, kotoran demi kotoran akan terlihat di dalam perut kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini luar biasa nikmat. Kita bisa tertawa dan terdiam. Indah sekali nikmat itu. Jika engkau bisa menyadari itu, engkau bisa melihat, kata saya, asma Allah yang Rahman lagi Rahim pada diri kita. Kelihatan apa Rahman Rahim Tuhan? Bukan nikmat itu Rahman Rahim Tuhan, tetapi di balik nikmat itu, itulah kita sadari eksistensi keberadaan Rahman dan Rahim Allah, suhudur rahmah pada diri kita, agar kita melihat, memandang suhud, memandang rahmat Allah pada diri kita. Istri kita yang cantik di rumah, menurut kita masing-masing adalah cantik. Kalau itu hilang dari permukaan hati kita, maka kalau hati kita dicabut daripada sayang kepada istri kita, istri yang cantik itu tidak lagi cantik. Tetapi Allah memberikan pemeliharaan kasih sayang pada hati kita, sehingga kita tetap memandang istri kita itu cantik. Lalu matalah baka min jiyadatin ilallah. Apalagi yang kamu minta kepada Allah maunya? Apakah ingin sempurna? Apakah ingin sudah tua kembali lagi muda? Apa itu yang kamu minta sekarang? Silahkan berdoa kepada Allah, tidak ada masalah. Nabi SAW tidak pernah melarang orang berdoa untuk jadi muda kembali. Tapi apakah Allah akan mengabulkan Anda? Jikalau Allah tidak mengabulkan, sebuah isyarat kepada kita bahwa nikmat itu sudah sangat mencukupi dan melebihi daripada kita. Jika kita masih melihat orang lain, merasa kita melihat orang lain lebih kaya daripada kita, sementara kita miskin, itu hanyalah perasaan dan pandangan kita yang masih terbalik melihat nikmat Allah. Ketahuilah, orang-orang kaya tidak akan pernah melebihi kepuasan apa yang ada dalam hati kita. Buktinya kita masih tertawa, kita masih bisa
membayangkan sesuatu yang indah di hadapan kita. Sebagaimana juga orang kaya, meskipun dia sekarang duduk di kursi sofa, kita tidak. Paling-paling setelah dia duduk di kursi sofa di hotel yang indah berbintang, berkelas bintang berapa? Bintang 5. Paling ujung dari kenikmatan itu adalah senyum dan tertawa. Bukankah saat ini kita juga bisa senyum dan tertawa? Ya kah? Sama, tidak ada beda kita dengan mereka. Kekayaan itu hanya dipandang pada kulit mata kita yang menipu perasaan kita. Subhanallah, orang-orang yang mengenal Allah mengerti betul Allah tidak melebihkan mereka. Jika kita bisa memandang keadaan itu, sesungguhnya kita justru bisa lebih daripada mereka. Subhanallah. Paham juga anak dipadahkan disampaikan onggot-onggot aja kayaknya tidak paham. Ya lebih pelah. Nah, ada kisah paloy di sekolahan jar ibu guru, siapa penjelajah anu jar, penjelajah dunia jar, penjelajah dunia aja guru. Angkat tangan aja murid kan Marco Polo jar, betul ya. Angkat lagi satu, Garbus angkat tangan dua. Siapa aja guru? Anu jar Pak anu jar Garbus. Siapa itu bu jar? Nang anu tuh nah jar. Nang apa jar? Nang bisa menembus-nembus tuh Columbus aja ibu. Iya Columbus bu, nah Columbus. Palu yang angkat tangan dua mau kalah. Ada lagi bu selain itu. Siapa aja guru? Dora bu, Dora aja. Tahu lah Dora lah. Dora yang anak-anak Kemos TV itu nah. Ada anak kecil Dora. Lah. Nah, Palu yang paham, tidak paham antara Kemos dan kenyataan. Sekarang apalagi yang dipinta? Tidak ada lagi kan? Masya Allah, ya Allah. Yang ada seharusnya kita apa? Berterima kasih, perbanyak terima kasih kepada Allah Subhanallah. Kapan lagi kita berterima? Ayo kita pandang tubuh kita, kulit kita, daging kita, rambut kita, uban kita, apa saja, apa sampai yang di bawah perut sampai kepada kaki yang di dalam, kalau kita bisa bayangkan, maka tidak lepaslah mulut kita dari kata ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Meskipun ucapan kita tidak alhamdulillah, hanya kita ucapkan Allah, 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 seperti orang tercengang. Geleng-geleng kepala itu kan ada dua kan. Geleng-geleng kayak ini menolak artinya nih. Geleng-geleng kepala yang kedua, kagum kita kepada Allah. Zikir apa namanya nih? Zikir bahid. Zikir orang yang tercengang kepada keindahan sang pemberi nikmat kepada dirinya. Subhanallah. Kaulah pian, kau kabahid. Nah, di atas zikir hu nih, di atas zikir hu. Tapi di sir kita tetap hu, ya kah? Nah, Allah, Allah, Allah di hati, kadang-kadang hilang di hati Allah, timbul hu. Nah, jangan lagi artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ilmu alat. La ilaha illallah, la nabi Allah isbat, itu kan ilmu alat, ilmu bahasa aja itu. La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu mualaf. Mualaf tahu lah, mualaf orang baru masuk Islam. Jadi kalau la ilaha illallah itu maknanya bisa maknanya alhamdulillah, bisa maknanya subhanallah, bisa maknanya Allah, bisa maknanya hu, bisa maknanya tercengang. Ya lah. Nah, subhanallah. Kullama ya'tikal haq ajja wa jalla bisu'alika fayakunu qadran wa nuqsah. Nah ini susah diterangkan. Sudah Allah berikan kan nikmat-nikmat kepadamu. Sekarang kamu rasakan apa yang diberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka mestikah engkau lagi meminta kepada Allah Tuhan? Jangan-jangan bisu'ali fayakunu qadaran wa nuqsah. Jangan-jangan gara-gara engkau meminta justru mengacaukan pada rencana Allah untuk memberikan nikmat yang lebih besar lagi pada dirimu. Subhanallah. Ya kah? Dulu Palui berdoa apa? Dulu Palui berdoa apa?
ya Allah beriku rezeki dengan menggoyangkan kaki saja. Ternyata Pak Lui jadi apa? Tukang beca. Kemudian Pak Lui berdoa lagi, ya Allah jadikanlah aku orang yang bisa memerintahkan para penguasa dan orang-orang kaya. Ternyata dikabulkan Allah, ternyata jadi tukang parkir. Subhanallah. Kemudian Pak Lui berpikir lagi untuk berdoa, ya Allah beri aku nikmat. Sudah ya Allah, salah semuanya doa sama hamba ralat. Hamba ingin duduk saja tapi dapat rezeki. Subhanallah. Ternyata Allah kabulkan juga doa Pak Lui. Jadi apa Pak Lui? Jadi tukang toilet. Nah, tukang jaga WC umum. Duduk aja kan kerjaannya ya lah. Duit datang enggak? Datang duit. Subhanallah. Jangan-jangan doamu mengacaukan rencana Allah untuk memberikan rezekimu yang lebih besar kepada dirimu. Hati-hati dalam berdoa. Jangan asal-asal berdoa. Kalau begitu saya turuti semua hadis-hadis Nabi. Jangan, tunggu dulu. Boleh semua hadis, tapi pilih yang mana yang perlu dibaca. Karena Nabi membagikan doa-doa itu ada untuk awab, ada untuk kawas, ada untuk kawas. Syekh Abdul Qadir Jalani nanti memilihkan satu doa-doa untuk kita. Qad jarabat haja illa ayyumaral abdu min haisi qalbihi bisu'ali. Sungguh ada sesuatu yang engkau perlu perhatikan. Apakah kita berdoa itu karena memang diperintahkan, dikehendaki oleh Allah terhadap diri kita, posisi kita, ataukah justru itu bukan untuk diri kita? Jadi bukan asal doa kita ini. Harusnya kita tahu memilih mana yang cocok untuk diri kita. Untuk itu sebelum mengarah kepada masalah itu, akan lebih bagus seseorang itu wal yakun aksara su'ali al afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Seyogianya kalau bisa seseorang hamba itu berdoa, ini doa umum yang paling bagus, bisa diulang-ulang. Allahumma as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Hadis Nabi ini, dari hadis Nabi. Allahumma as'alukal afwa wal afiyah. Ya kah? Allahumma as'alukal afwa wal afiyah. Itu aja dah, sudah. Kalau bisa itu aja ingat, tapi kalau bisa sambung wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, as'aluka, aku memohon padamu al afwa, kemaafanmu. Kalau Allah memaafkan duluan, disetir Allah dulu kita dari hendak berbuat buruk menjadi jalan hidup yang penuh dimaafkan oleh Allah. Kalaupun kita salah, sebelum kita meminta ampun, diampuni oleh Allah. Limaza, kenapa? Karena kita sudah minta ampun, sudah minta maaf. As'alukal afwa wal afiyah, sehat. Siapa yang tidak ingin sehat? Sehat bersenjang terus menerus. Afiyah wal mu'afatad daimah, mohon kesehatan itu diberikan kepadaku sehingga aku bisa menguasai kesehatan itu pada diriku. Ada orang sehat karena obat. Ada orang sehat karena obat. Kita ingin sehatnya pakai obat kah, tidakkah? Tidak pakai obat ya, tidak pakai obat. Wal mu'afatad daimah, itulah mu'afah daimah. Kesehatan yang diberikan kepada kita, kemampuan untuk itu daimah, terus menerus. Fidini, supaya kita bisa menjalankan agama kita. Fidini wad dunya, dunia, urusan dunia kita. Walatansa nasibaka minad dunya, supaya kita masih ada mengurusi dunia untuk urusan keperluan kita. Wal akhirah, dan untuk akhirat kita. Nah, ada persoalan rohani yang perlu diselesaikan dalam masalah ini, bukan sekedar apa yang disampaikan Syekh, tapi Syekh juga
mengisyaratkan bagian-bagian batin terhadapnya. Untuk itu saya minta bantu kepada Syekh Imam Qusairi untuk menjelaskan perkara tentang masalah doa. Bagaimana sikap hamba terhadap doa, dan juga kita ingin tahu bagaimana para ulama-ulama abad ketiga Hijrah. Nabi abad berapa? Abad 1 Hijrah Nabi. Ulama abad ketiga Hijrah, abad kedua dan abad ke-1 Hijrah, kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in, bagaimana mereka menyikapi tentang doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini yang kita pakai doa itu apa? Disuruh kita banyak berdoa. Itu kalah dalam ilmu syariat. Ilmu syariat itu kalah. Nah, betul, ilmu syariat itu tidak salah, sangat bagus sudah. Cuma perlu kita memilih-milih doa mana yang kita perlu ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti Paloi tadi, asal berdoa. Tentu saja seperti firman Tuhan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu tadarru'an wa khufyah. Tadarru dengan cara merendahkan diri, menghinakan diri, wa khufyah, dan penuh cemas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah kita ketahui ayat-ayat tentang itu. Menurut Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, menurut Syekh Imam Syekh Qusairi lah, kesimpulan menurut Sidin, kesimpulan menurut Syekh Qusairi dulu. Ya kah? Kesimpulan Syekh Qusairi. Yajibu ayyakunal abdu sahib du'a bilisanihi wa sahibur ridha biqalbihi la ya'ti piha jami'an. Hendaklah seorang hamba itu paling tidak menggabungkan keadaan itu, yaitu pertama, dia berdoa kepada Tuhannya, tapi di hatinya ridho apapun kehendak dan keinginan Allah. Itulah yang terbaik kata sini. Silakan pilih doa apa aja, tapi di hati kayak Pak, ridho kepada ketentuan Allah, apapun keputusan Allah. Nah, ini adab hati terhadap Allah. Kalau lama malah kan daripada bingung itu memilih A dan B lah. Nah, kadang suatu saat kita harus sukun, kadang suatu saat kita harus diam, karena kita tidak bisa juga memilih. Yalah, kadang kita perlu berdoa. Yalah, kalau saat kita berdoa, maka utamakan doa Syekh Abdul Qadir Jalani tadi. Doanya Pak Jar Syekh, Allahumma as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Kawai kalau Allah menyimpulkan, kawakah kadakah? Masih ada kurang kah? Nah, insya Allah engkau fakna bihaja pahasib, maka engkau akan menjadi bisa memelihara qanaahmu di hadapan Tuhanmu. Qanaah ini sifat kita dengan Tuhan. Orang merasa cukup itu adalah orang yang merasa bergembira dengan yang diberikan Allah pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya itu orang hubullah, orang kecintaan Allah. Orang disayang Allah itu adalah orang yang bergembira dengan apa yang telah diberikan Allah pada dirinya. Silakan, tafadhol Habib Saleh. Orang yang sudah bergembira dengan hatinya, itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Yang kedua, wasani kepada Allah, silakan. Orang bergembira kepada Allah. Kepada Allah. Yang kedua, berarti qanaah, maka pahasib, renungkan, perhitungkan, munasabalah, perhitungkan tentang dirimu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan hikmah bagi kita untuk menyikapi makna bagaimana kita hidup tetap qanaah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tetap dalam rahim kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar kasih sayang dalam arti umum, tapi dalam makna kasih sayang cinta dalam arti khusus, sebagaimana diberikan Allah kepada para aulia Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.